digitalisasi dengan inovasi. Bapak Ibu, ketika seorang guru menyajikan PPT di dalam kelas menggunakan PID, kemudian dia satu materi disampaikan berupa video atau salendia, setelah itu muridnya menyimak, kemudian setelah ini selesai ditayangkan, muridnya kembali pasif. Apakah ini dikatakan digitalisasi? Yang dimaksud dengan transformasi pembelajaran itu bukan hanya menggunakan peralatan digital mahal. Ya, kita pahami dulu di frame itu. Ketika kita membuat salendia, kemudian kita tayangkan di PID dan murid-murid kita menyimak, itu baru namanya digitalisasi, karena kita menggunakan alat-alat yang modern. Tetapi apakah dia inovasi? Jawabannya belum. Kalau inovasi lebih cenderung ada optimal, ya, ada keoptimalan yang diperoleh, yang dicapai. Untuk mencapai apa? Tujuan pembelajaran. Nah, nanti bukan hanya sekedar menggunakan peralatan digital, tetapi kita lebih cenderung melihat kolaborasi murid kita, keaktifan murid kita. Ya, oke, kita mulai. Kita ambil, kebetulan kelas yang akan kita pilih adalah kelas 8, ya. Oke. Kemudian ilmu pengetahuan alam. Nah, kita ambil struktur bumi aja ya. Struktur bumi. Bapak Ibu tentunya sebelum ini kan melakukan apesepsi, ya. Apesepsi, misalkan Bapak Ibu kita mulai. Anak-anak, kita berada dalam suatu tata surya, sistem tata surya yang kita sedang duduki ini namanya apa? Bumi. Kita sudah Bapak siapkan cerita video tentang struktur bumi. Mari kita simak bersama. Lapisan ionosfer yang bisa memantulkan gelombang radio AM dan tempat terjadinya aurora. Yang paling atas adalah lapisan eksosfer. Pada eksosfer inilah satelit luar angkasa mengorbit. Saya akan mengundang untuk siswa berkolaborasi mulai, ya. Kita gunakan dari bilah samping. Ada namanya anotasi. Oke, anotasi, ya. Nah, di sini kita juga sudah bisa memancing murid kita untuk penalaran kritis. Saya akan menawarkan anak-anak dari lapisan atmosfer ini. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar lapisan ozon. Siapa yang bisa menunjukkan ke depan di mana letak lapisan ozon itu berada? Tunjukkan saja pakai tangan. Bebas mau ditunjukkan di mana saja. Dicoret. Oh, di situ. Oke. Terima kasih. Ada lagi? April, setuju dengan Supri? Setuju. Oke. Siapa lagi yang berani menunjukkan di mana lagi? Stratosfer? Apakah hanya di stratosfer letak lapisan ozon? Ada? Bulan? Iya, Pak. Silakan maju. Tunjukkan di mana saja lapisan ozon berada. Menurut saya lapisan ozon
kita pause dulu, kemudian kita gunakan bilah samping tadi, ya, kemudian gunakan anotasi. Bisa dihapus ini, bisa, ya, bisa dihapus. Di sini juga kita bisa memancing dengan penalaran kritis. Ada fenomena yang berkaitan dengan lapisan ozon. Ada namanya efek rumah kaca. Silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya bagaimana fenomena efek rumah kaca terjadi. Akhirnya kan nanti Bapak Ibu berdiskusi ya, berdiskusi nanti kita jajak pendapatnya, dapatlah informasi tentang efek rumah kaca. Dapat nggak penalaran kritisnya? Dapat ya. Saya lanjutkan kembali. Komponen kedua adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan batu di bumi. Litosfer dibagi menjadi kerak bumi, mantel atau seluruh bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar dan paling ringan. Saya kembali fokus ya. Kita kembali mengundang muridnya. Kita gunakan bilah, pisahkan. Dua ini, yang ini bisa untuk jadi bahan diskusi, yang ini bisa untuk eksplorasi menulis kulitnya, ya. Tetap kita gunakan bilah. Di bilah sini, saya bisa menemukan ada namanya soroti. Ya. Oke, sudah ya. Misal saya berbicara selaku guru, anak-anak. Ini adalah lapisan litosfer, ya, lapisan litosfer dari bumi kita. Ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti luar, inti dalam. Ada berapa? Ada 4. Coba hasil dari literasi kalian dituliskan di PID. Apa itu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam? Saya akan mengundang kita pertama tentang kerak bumi. Siapa yang bersedia menuliskan di depan? Nah, silakan. Supri misalnya ya. Kalau kita murid ya, murid dan guru. Kerak bumi. Oke. Silakan. Potong ya. Ditulis Pak, pakai pena juga, pakai pena saja Pak. Udah pinter tuh Pak. Oke, terima kasih. Mantap. Mantel bumi. Siapa yang bersedia? Mantel bumi. Oke, silakan sapa. Kita beri aplaus buat Bapak. Selanjutnya inti luar. Siapa yang berani menuliskan inti luar? Silakan, Pak. Inti luar. Apa itu? Lapisan yang berisi cairan. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi, inti dalam. Silakan, Lydia. Oh, boleh. Oke. Bersih dan oke, kita beri aplaus buat Bapak Ibu. Kita barusan juga mengundang interaksi murid kita untuk berinteraksi dengan PD-nya. Oke. Saya lanjutkan kembali. Oke. Di mana kita tinggal, di bawah perpindahan panas dari inti bumi ke bagian mantel bumi. Perpindahan panas ini disertai dengan perpindahan material di dalam mantel bumi, dan juga prosesnya di Oke. Pada sesi ini bisa kita lakukan penalaran kritis juga
beralih bukan ke materi lagi. Di sini ada namanya ada namanya lab maya, ya. Lab maya juga bisa dipakai untuk interaksi murid dengan PID. Kemudian ada game edukasi. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini terkait dengan transformasi pembelajaran digital? Saya mencoba Pak ya. Untuk yang pertama kita bisa menggunakan alat digital, ya. Terus yang transformasinya kita bisa mengenali siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan masuk dalam pembelajaran itu. Iya. Mungkin itu aja Pak. Interaksi, Ya. memancing. Tadi terus transformasi pembelajaran digital. Jadi betul-betul terjadi interaksi di sini, kemudian relevansi dengan apa? Dengan tujuan pembelajaran, dengan CP-nya, ya. Terus yang jelas itu terjadi pembelajaran bukan sekedar pasif, anaknya enggak sekedar pasif melihat salin dia gurunya saja, tidak hanya menyaksikan video saja, tetapi setelah itu apa yang dilakukan interaksi. Tetapi yang dinamakan dengan transformasi pembelajaran digital bukan hanya sekedar memanfaatkan peralatan mahal, tetapi di situ memancing anaknya untuk berinteraksi, berkolaborasi, bisa dalam kelompok, bisa juga langsung berinteraksi dengan PID. Ya, itu yang dimaksudkan, yang diharapkan kita dengan keberadaan PID ini, PID-nya bermanfaat.